official meeting APEC yang kedua sudah berhasil kita tuntaskan. Sebelum kami menjelaskan hasil-hasil utama dari pertemuan APEC yang kedua, kami ingin memperkenalkan teman-teman kita yang ikut dalam press conference ini. Pertama, Pak Pras dari Bappenas, beliau ini bisa kita bilang Mr. Ecotech. Mr. Ecotech, dan beliau ini Mr. Sustainable Growth in Equity. Beliau ini yang mengawal urusan kesehatan, urusan perempuan, SMEs, petani, ocean mainstreaming issues, sebagai kesehatan, renewable energy. Intinya merupakan tekad kita bahwa APEC di Indonesia harus mempunyai dampak yang nyata kepada pelaku-pelaku ekonomi yang rentan. Oleh karena itu, ini kita bisa bilang Mr. Sustainable Growth with Equity. Di ujung sana ada Pak Denny, kita bisa bilang sebagai Mr. Doha Round, karena beliau adalah pengawal prioritas pertama, attaining the Bogor Goals. Nah, ini teman saya, Pak Wahid, bekas dubes kita di United Arab Emirates. Beliau ini dekat dengan media dan diserahi peran sebagai Kepala Sekretariat APEC di bidang substansi. Dan di ujung sana tentu kita tahu semua pecahan dari trio Libel. Sekarang ini pindah jalur menjadi ahli keuangan dan ahli APEC. Sudah terlalu terkenal, saya kira. Sudah menjadi doktor gitu. Bapak dan Ibu, seperti saya katakan bahwa selama keketuaan Indonesia APEC 2013 ada rangkaian pertemuan yang perlu kita jalani. Secara umum kita sudah tengah-tengah sekarang ini. Desember kemarin, Desember 2012 ada informal SOM. Itu merupakan tradisi ketika ketua tahun berjalan bekerja sama dengan ketua sebelumnya dan juga senior official untuk memastikan adanya transisi yang baik. Setelah informal SOM, biasanya kita punya 3 SOM, SOM 1, SOM 2, SOM 3. SOM 2 di Surabaya, insya Allah SOM ketiga nanti di Medan bulan Juni. Baru akan ada rangkaian AERM. Ada concluding SOM, ada AMN, APEC Minister Meeting, dan juga APEC Economic Leaders Meeting. Jadi satu paket. Dan secara keseluruhan, biasanya pertemuan APEC itu tidak kurang melibatkan 150 pertemuan. Dari pertemuan tingkat kepala negara, menteri, menteri-menteri terkait, seperti MRT di Surabaya, sekarang ini Minister Responsible to Trade. Lalu juga ada pertemuan senior officials, pertemuan berbagai komite, fora, subfora, dan seluruhnya 150 pertemuan. Dan ini kita pakai untuk memperkenalkan tempat-tempat di Indonesia sehingga ada dampaknya dari sisi pariwisata. Bapak dan Ibu, pertemuan di Surabaya SOM 2 APEC ini alhamdulillah dihadiri oleh sekitar 1.167 delegasi dan juga ada 156 wartawan, saya kira separuhnya di sini. Lalu dalam rangkaian SOM 2 ini telah berlangsung 23 pertemuan pada tingkat SOM, pada tingkat komite, yaitu Komite on Trade and Investment, CTI. Ini komite yang merupakan jantungnya APEC, karena APEC itu kan tujuannya untuk memastikan sistem perdagangan investasi yang lebih bebas. Nah, itu digodok di CTI. Lalu juga ada SOM Steering Committee on Ecotech. Nah, ini dia penjaganya, Pak Dr. Pras. Ecotech ini merupakan satu pilar dari APEC. Karena pilarnya APEC 3. Pertama adalah liberasi perdagangan, yang kedua fasilitasi bisnis, yang ketiga Ecotech. Ecotech ini merupakan pilar yang diusung oleh negara ketiga, dunia ketiga, emerging economy.
untuk memastikan bahwa APEC itu tidak hanya bermanfaat untuk advance ekonomi, tetapi juga untuk developing economies. Jadi membuat APEC lebih inklusif. Jadi 23 pertemuan, ada pertemuan SOM, 2 pertemuan tingkat komite, 9 pertemuan tingkat subkomite, ada counterterrorism, investment, health, dan services. Nah, sedikit mengenai services, seperti kita tahu 50% tenaga kerja di Indonesia itu bekerja di bidang jasa. Sementara 50% dari produk Asia itu juga di bidang jasa. Oleh karena itu services penting. Juga ada 11 policy dialogue, symposium, dan workshop. 3 yang kita gagas. Dan ini penting, yaitu dialogue on infrastructure development and investment. Yang kedua, symposium on connectivity. Kenapa penting? Karena 2 deliverable utama kita adalah untuk mendorong infrastruktur dan untuk mendorong connectivity. Jadi, kalau kata seorang peserta, membuat framework yang baik untuk connectivity dan infrastruktur itu seperti pottery, membuat barang kesenian perlu banyak clay-nya, perlu banyak lempungnya. Jadi lempungnya sedang kita susun, kita kumpulkan baik di Surabaya melalui simposium dan workshop mengenai connectivity dan infrastruktur, dan nanti satu lagi di Medan. Tapi sudah kita janjikan kepada teman-teman kita di APEC, kita akan menyelesaikan first draft dari framework on connectivity dan first draft untuk framework on infrastructure development investment dalam waktu dekat ini, mungkin dalam waktu 4 minggu, sehingga pengembangannya akan lebih konkret berdasarkan dokumen nyata. Di sela-sela SOM, biasa kalau ada pertemuan internasional tentu dipakai untuk konsultasi. Ada 54 pertemuan bilateral. Berbagai delegasi memanfaatkan kehadiran bersama dalam satu pertemuan internasional untuk melakukan pertemuan bilateral. Dari 54 pertemuan bilateral itu, kita Indonesia melakukan 13 pertemuan bilateral dengan berbagai mitra seperti China, Amerika Serikat, Thailand, Australia, Chinese Taipei, Singapura, Jepang, Chile, ASEAN, dan lain sebagainya. Apa capaian dari SOM 2 ini? Tentu kita bisa lihat capaian dalam kelompok prioritas yang pertama, attaining the Bogor Goals. Prioritas yang kedua, sustainable growth with equity, PAPRAS. Dan prioritas ketiga, promoting connectivity. Nah, terkait dengan prioritas pertama, attaining the Bogor Goals, salah satu raihan adalah upaya mendukung proses perundingan Doha Ram di MC9 di Bali itu, memberi dukungan kuat pada sistem perdagangan multilateral, mendukung keberhasilan MC9 di Bali, lalu juga mendorong kemajuan peningkatan supply chain. Sekarang ini kan rantai pasokan itu penting, barang diproduksi satu tempat, ya kan, di berbagai tempat, dikirim kemana-mana. Jadi APEC ingin supply chain performance ini bisa lebih efektif, kendalanya bisa diturunkan 10%. Ini merupakan APEC-wide target. Jadi kita dorong supply chain performance. Bapak dan Ibu ingat ketika Thailand kebanjiran, banyak suku cadang, barang-barang IT, otomotif yang tidak dapat disalurkan. Jadi supply chain ini penting. Lalu kita mendorong trade in services. Oleh karena itu kita selenggarakan public-private dialogue on services. Tadi saya katakan bahwa untuk Indonesia services ini penting karena 50% tenaga kerja kita bekerja di sektor jasa. Kita melanjutkan juga upaya mengimplementasikan environmental goods. Environmental goods itu barang-barang yang ada dalam satu list yang pada tahun 2015 nanti harus
tarifnya 5% terkurang, dan barang-barang ini dianggap barang-barang ramah lingkungan. Dan kita berusaha untuk memasukkan produk-produk agriculture seperti crude palm oil. Ini memang sesuatu yang masih bergulir, yang pasti bahwa sulit, yang pasti kita harus berjuang. Yang pasti juga bahwa SOM pada saat ini sepakat untuk melanjutkan pembahasannya, sepakat untuk mendorong timbulnya konsensus building, dan juga akan meminta arahan kepada MRT, Ministers Responsible to Trade. Tentu juga di bawah prioritas pertama, Trade Bogor Goals, kita juga bicara tentang bagaimana melakukan structural reform. Dan ini dimajukan di dalam pertemuan SOM APEC yang kedua. Di bawah prioritas Achieving Sustainable Growth with Equity, SOM sepakat untuk mendorong penyelenggaraan pertemuan Chief Science Advisor Meeting. Ini istilah Chief Science Advisor ini memang khas untuk negara-negara Commonwealth, tapi kurang lebih pejabat negara yang bertanggung jawab untuk riset dan teknologi. Sekarang ini kan ekonomi kreatif penting. Sains dan teknologi itu multifungsi, dan sebagai Indonesia kita berkepentingan untuk membangun yang namanya knowledge workforce misalnya. Kita mau memastikan bahwa inovasi itu inklusif. Indonesia kan kuat kalau art and culture based innovation kita kuat itu. Tapi untuk IT dan lain sebagainya tentu kita juga perlu bersinergi dengan ekonomi-ekonomi lain. Lalu di bawah prioritas kedua ini kita terus memainstream ocean related issues. Ini relevan karena kita negara kepulauan terbesar di dunia. Bicara tentang laut itu, at least kita bisa bicara 3 hal. Kita bisa bicara tentang food security, kita bicara tentang climate change, dan juga tentang food security, climate change, connectivity. Selanjutnya, pada tahun ini Indonesia mengetuai PPFS. PPFS itu Policy Partnership on Food Security. Kita akan mengembangkan roadmap 2020 on food security. Tadi beberapa delegasi mengatakan bahwa untuk food security di dalam APEC mungkin perlu lebih banyak ada dorongan karena kemajuannya relatif kurang menggembirakan. Banyak delegasi mengharapkan di bawah Indonesia there should be leadership yang lebih bagus sehingga isu food security ini bisa didorong lebih baik lagi. Lalu di bawah Achieving Sustainable Growth with Equity, kita juga berusaha untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi bagi small and medium enterprises, usaha kecil dan menengah kawasan APEC. Lalu tadi pagi juga kita sudah mendapat dukungan dari negara-negara ekonomi APEC untuk mengangkat isu clean and renewable energy. Kita akan menggagas satu konferensi APEC untuk clean, renewable energy and sustainability di Bali pada tahun 2013 ini, yang hasilnya diharapkan dapat mendorong sinergi dan kerjasama yang baik di sektor energi baru dan terbarukan di kawasan Asia Pasifik. Di bawah prioritas ketiga, promoting connectivity, garis Indonesia yang sudah diterima sejak awal untuk membuat APEC Framework on Connectivity dan juga APEC Framework on Infrastructure Development and Investment. Sekarang ini di flash out, diberi daging, dicarikan lempungnya. Dan tadi seperti saya katakan bahwa kita sudah
menjanjikan dalam waktu 4 minggu kita akan keluar dengan first draft dari framework tadi. Bapak dan Ibu maklum, kalau ada connectivity, tentu saja flow dari barang, jasa, modal, orang itu akan lebih baik. Oleh karena itu, ekonomi akan terakselerasi. Karena ekonomi terakselerasi akan ada kemakmuran lebih besar, kan gitu. Dan juga connectivity dan infrastruktur ini penting untuk menciptakan regional economic integration. Lalu sebagai negara Asia Pasifik yang kerap mengalami bencana alam, dan saya kira wajar karena di Asia Pasifik itu 70% bencana alam terjadi di kawasan kita. Kita harus memanfaatkan keketuaan kita untuk mendorong isu kerjasama menanggulangi bencana alam. Kita gulirkan konsep emergency response travel facilitation. Kalau ada bencana alam, bagaimana natural disaster responder itu bisa datang dan cepat membantu. Dan ini juga terus disempurnakan. EPEC tentu harus punya manfaat untuk pendidikan. Tanpa dengan pendidikan ada inovasi. Dan kalau ada inovasi bisa macam-macam itu. Manfaatnya untuk jasa, untuk segala macam. Nah, kerjasama pendidikan, cross-border education cooperation, itu juga kita dorong. Kita sepakat untuk membentuk coordinating committee, sehingga nanti outputnya akan baik untuk cross-border education cooperation ini. Tadi pagi Pak Pras menyampaikan presentasi panjang lebar mengenai bagaimana APEC bisa relevan dengan kebutuhan pelaku-pelaku ekonomi yang rentan. Oleh karena itu, Pak Pras tadi memberikan presentasi mengenai program pemberdayaan perempuan dalam perekonomian, peningkatan daya saing UKM, perluasan akses kesehatan, promosi kerjasama lintas negara, pengarus utama isu-isu kelautan, kesiap tanggapan bencana, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan sektor pariwisata. Dan alhamdulillah gagasan-gagasan kita untuk memajukan isu-isu ini tadi mendapat sambutan dari ekonomi APEC, dan bahkan mereka juga ikut mengisi secara konkret mata acara prioritas kita, Sustainable Growth with Equity. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Seandainya ada pertanyaan, tentu saya kira banyak pertanyaan, kita akan mencoba untuk membagi informasi yang kita miliki. Demikian, terima kasih. Silakan. Pertanyaan mau disebut medianya dari mana? Orang. Terima kasih mungkin kesempatan yang diberikan pada kami. Saya ingin sedikit ingin informasi tentang bagaimana tentang ekonomi mikro gitu. Kalau kita lihat bahwa Indonesia ini pasar empuk bagi negara-negara yang lain, bahwa mobil masuk semua kita dengan bebas. Bagaimana dengan ekonomi mikro kita? Apa kita bisa juga bebas ke negara yang lain? Itu. Kemudian yang kedua, atau mungkin ada konsensus tadi, kesepakatan bahwa kalau kita lihat kan dari perdagangan ada ekonomi kreatif gitu. Jadi sementara di negara kita ini banyak istilahnya industri kecil yang tutup gitu. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Sementara itu Pak, terima kasih. Tiga pertanyaan.